Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. Inggih para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, tidak terasa sudah 1 tahun yang lalu pertemuan kita. Perasa-rasa baru serius YouTube-nya, ternyata tiang selalu mengisi di setiap awal tahun 2022 1 Januari ini kita ngaji Jalur Sabtu di awal tahun 2023 balik ngaji. Perasa-rasa Jawa tarak kalender niki. Nggih, pokok niki jak sekali setahun be. Masak lain jak adik seminggu sekali, adik sebulan sekali, meniki jak setahun sekali tak be. Perasa-rasa barak menika. Duit ngendang niki ke sak tahun baru biasa nara acara niki Ibadur Rahman. Walhamdulillah TSMS. Oh masih tengah berarti. Alhamdulillahirabbil alamin. Dek sabar niki si luwe lalu tuan guru para al-mukarramun yang sudah dijadwalkan di tempat niki. Mutunas berembe keluwe pahala, berembe luwe kemuliaan yang tiang pelunggu sami dapatkan. Berapa banyak gudang segudang bahkan bergudang-gudang ilmu yang tiang pelunggu sami dapatkan dari berbagai macam tuan guru. Setiap minggu ya lain doang tuan guru. Dek barang menikah bilang minggu ya lain doang tuan guru sang isi niki menuah tiang mau jadwal sekali setahun pecah rekeng mau pira minggu dalam setahun niki mau sekian tuan guru ngaji niki menuah barak niki jauh lebih materi. Nah, piat ngaji malik segudang tuan guru yang hadir ke sini setiap minggunya berarti selesai tuah ngaji makin. Yang bubar sila. Dek barak niki hadir tiang pelunggu sami ke majlis niki. Dek kapelite boya ilmu doang. Dek kapelite lalu ngaji ngendang doang. Lagu ingat maktunah niki pahala sak balik sak istimewa sak terjanji lema ele akhirat si Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang nanti di akhirat kaget, ya Allah dikuah haran gawe sembayang ribuan rakaat dalam satu waktu membelek pahala menikeluin pahala sembayang. Ya Allah dikuah lalu melanggar bertukak jok ribuan jenazah dalam satu waktu. Umangkat makin niki belek pahala bertakziah lalu bertukak lalu melanggar menikeluin. Ya Allah dikuah lalu boyak dengan sakit, ya Allah ya abot boyak dengan sakit lagu belek pahala para menikah belek para pahala dengan boyak ribuan orang sakit. Ternyata ketika dicek Allah mengatakan ya upah niki hadir sebentar saja elek majelis taklim. Maksud baginda Nabi melingkih jang pelunggu sami elek majelis taklim seberak doang. Aran wayun dek paham, aran wayun niki dek ngerti. Aran wayun berselangkah elek muri kemai dapangin mulep melose ngutedam terduduk bareh dia main WhatsApp duduk ni bersalam-salam ia tahu misalan. Nah niki lebih afdal daripada solat sunnah 1000 rakaat. Saya sawah sembahyang sunnah 1000 rakaat dalam satu waktu. Satu waktu ke malam ke jelo seminggu sebulan 1000 rakaat setahun dinarak 1000 rakaat sembahyang sunnah 1000 rakaat setahun 1000 kali dan seumur hidup gaya kayak 1000 rakaat nak terawih rakaat kelima wah lepas jengkung ada ni ke dek tahun terawih ni ke santren ya ada yang lalu imam ya iya sih mai ada yang ada atau mana bercatat kira-kira ramean masjid atau musola yang imam terawihnya cepat atau yang nambah cepat beda mana sembahyang terawih hele imam sak becat apa sak ade beda mana baca imam membaca surat pendek apa surat panjang. Ibu-ibu beda mana sak pendek apa sak panjang. Sak pendek no apa lain-lain wah lain
yang sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Belum terawih niki lagi kembek, ya biasa imam. Ndek becat lalu, ndek nadeng lalu. Kadang arah imam niki den ngerti, den mele perhatian saya jadi makmum. Nah niki egoisnya sebagai imam. Makanya disunah kita sebagai imam harus menghadap ke belakang dulu, melihat kondisi jamaah. Oh warak jamaah kelingsir menuju adengan tak ya jari imam. Oh ternyata darah lengsir bajang kedara doang isin. Silak ngebutak sekedik dan kembih. Niki kondisi imam. Lagu biasa mohon maaf dimanapun niki, di musola, di masjid, saaran imam niki saling joro. Saya tapi nak jari imam. Tersunahat Nabi tersunahat pelek nembe sak paling ngerti ilmu agama. Oh kelaput ngerti ilmu agama niki boyak pihak paling solah bacaan. Ye sak pantas jari imam niki ndek napa saling suruh. Demen wah ngebang wah datang ngerua sekek dua telu jamaah laki mukaring saling jorong terus pelinggih ande pelinggih doa pelinggih sampun haji pelinggih medan akhir saling jorong. Akhirnya kualitas solat jamaahnya niki dipertanyakan. Aran tua adi ara niki peraya ye sopir truk sopir lintas Jawa wah niki lagu ndek wah tahu beselana ye belondong doang niki tua adi. Bembel lain belondong anjuk Jawa nyopir truk masih yang belondong mentelahan sembayang niki salah satu santri. Jamaah jawah bubar karingnya sembayang jamaah ke berikutnya. Ternyata arak musafir sak lain mampir sholat. Mudah mentegi tak mesaan belondong. Sila monggo unit bahasa Jawa. Luwek kanjen ternyata batur sasakan doang. Ada silak tua sida doang dari imam. Ndek tahu aku nen. Silak ke pelinggih doang dari imam mesak belondong. Ndek tahu nen. Kelelahan kena ndek tahu tetap terpaksa sin mesak kadu londong. Akhir wah darat tadah maju tua di. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah lolos. Nangkat baca ayat wal asri. Wal asri. Wal asri. Wal asri yudin balik. Mun balik kadang Jokowi. Wah barak mendik tahu. Wah barak mendik tahu. Mubatal sembahyang. Jari imam dek napa harus dengan belondong doang. Dah kak beselana lagu ngerti ilmu agama masih niki salam. Ajarin kembali jok sak baru niki. Dengan sahadir le majlis taklim dek napa mau ilmu doang. Lagu pahala niki satu incang. Lagi coba ampura niki papu-papu tiang sak lengsir-lengsir niki. Bilang Sabtu ngaji. Niki lek jam 2 sampai jam 4 duit mau ilmu maka ada ketuan Nabi honek poin sak pertama putuan. Lupa apa jaga uni apa jaga mau tu nih. Kenapa terus datang kalau cepat lupa? Ingat sak terboyak pertama kali niki adalah arak jari bekal lemak dek jak ngerti ilmu ti lagu wah terjanji pahala si baginda Nabi. Semendak doang yang belum sampai dakak dia paham bila majlis taklim dakak tak lupa aran wayan masih hak maut pengajian niki semendak doang dia majlis taklim niki lebih baik daripada solat sunnah 1000 rakaat. Pirat mau sembahyang sunnah 1000 rakaat. Andainya bilang jelo Sabtu ngaji mu sekian ilmu maut mu pira 1000 rakaat jadi maut pahala niki. Dek man malik seperti menjenguk 1000 orang sakit. Hadir yang belum usami di majlis taklim niki lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Tunas ibu-ibu wah pira dengan sakit memboyak jelu niki. Arak kira-kira jamaah tetangga niki semeton sak sakit. Samangkin niki tetangga masa darah sakit. Niki puskesmas darah dengan sakit. Niki rumah sakit darah. Kira-kira jelu niki minggu niki wah pira dengan sakit wat boya. Wah boya. Bulan niki. Tahun niki wah pira dengan sakit wat boya. Net wah rekeng.
Lagu niki lah tradisi kita yang buruk napi ni ke nggih. Mendik teboyak dit mele beboya. Aneh kembik sai. Aneh kembik inak dek melalui boyak saya inah tu ya sakit. Adik belai aku sakit masih bahliti boyak dia. Arak berani ke? Mendik mele teboyak dan mele beboya. Arak berani ke? Arak le niki. Kau darah kemudian takut disuruh angkat tangan. Jadi hadir jang pelunggu sami yang luwek kancet, yang sekedik kancet, tetap kemuliaan majelis ilmu, kemuliaan majelis taklim itu tidak akan berubah. Aran wayen hujan genter masih harap dua telu dengan ngaji lek niki, kemuliaan majelis taklim itu tidak akan berubah. Kak nara sesap ngaji, kak nara segobok kanjem ngaji masih, kemuliaan majelis taklim tidak akan berubah. Apa yang kita dapatkan dari majelis taklim tetap tidak akan berubah. Lagu biasa beda nadet ngaji luwek kancet bekik kancet sekedik niki ye lain idah. Meluwekan kancet ngaji niki berbeda kira-kira. Cemoh terus Nabi Malik. Geger bahasa perayanya. Geger colok teman luwek kancet ngaji. Saya kancing ngaji, kancing 5 ngaji ulit. Hari ni ke angkat niki balok om kancing 2 ulit. Papu om kancing 2. Buah kari kat toak doang bisa. Hati ni semangat ngaji. Lagu meniki ja elek ibadur rahman, alhamdulillah sak ngaji dari semua generasi. Mulai dari cicitnya, terus ke cucunya, ke anaknya, ke ibunya, ke papuknya, ke baloknya. Kelapuk kumpul lelek niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah niki kemuliaan majelis taklim lebih-lebih makin ila akhir zaman. Makanya ulama-ulama selalu mengingatkan kita. Terkhusus guru kami Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun mengatakan, sak paling amalan, sak paling afdol, sak paling solah tak amalan ila akhir zaman niki. Kira-kira Nabi ibadah, Nabi kegiatan, Nabi amalan, seandainya gawe pelik yang mau dan paling dianjurkan dilakukan pada akhir zaman. Nabi ni ke menghadiri majelis taklim. Baru-baru ni kita kap dipaham maran waya melinggi hadir lillahi taala. Nabi yang mau baru-baru ni pahala yang didapatkan lebih daripada seperti orang beribadah atau solat 1000 rakaat. Belum lagi pahala-pahala yang lainnya. Bahkan ulama di sini mengatakan, wa qala ba'dul arifin min anfa'il adhkar li ahli hadzal zaman. Makin dikatakan ulama niki mengatakan dulu zaman laik niki. Zaman laik niki saja sudah diwanti-wanti. Orang dulu saja niki dalam kitab niki ngerasa pada waktu itu adalah akhir zaman. Padahal piran tahu sesungguhnya akhir zaman niki. Piran akhir zaman niki makin tahun berasa akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman niki makin wah berasa. Di zaman kita niki sudah terasa. Apa bukti nyatanya? Bukti nyatanya adalah orang-orang melakukan dosa seperti tidak melakukan apa-apa. Melakukan dosa besar tapi ia sepelekan. Nah inilah salah satu tanda terbesar orang tidak merasa berbuat dosa. Bu, tetap rawas dengar. Ndek wah, akan dengan liwat merosan, akak ya tentulah sehingga arah kadang deman rawas dengar kadang dakaan tentu. Aran waya dakaan tentu niki tetap namanya gibah. Dakaan tentu. Andai nanti tentu. Ya aran fitnah. Lo singanya tentu wah dengar duit ini wah kengat duit ini. Hati-hati. Tentu doang ya aran gibah. Apalagi yang dek tentu. Dek tentu niki ya aran fitnah. Wan fitnah wa jelas. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Lagu gibah. Tahu kebelit. Dusun dengan gibah. Dosa orang gibah niki lebih parah daripada orang berzina. Sakit dengan berzina doang kira-kira berembe kelila. Sakit dengan berzina doang bagaimana dia menutup aibnya.
Ini bagaimana orang melakukan dosa ghibah seakan-akan dia sudah membiasakan diri. Sepele sini dah. Dengar saya lakukan ghibah niki, raos dengar doang. Nauzubillahi min dzalik. Nikilah dosa besar yang dilakukan tapi dia tidak merasakan dirinya melakukan dosa. Niki tanda akhir zaman. Nabi Malik tanda akhir zaman, waktu niki terasa lebih cepat. Tahun 2002 tot ngaji lek niki, makin malik ke toko lek niki, wah setahun. Sak jelo Sabtu ngaji, makin wah jelo Sabtu. Terasa lebih cepat atau tidak? Terasa lebih cepat. Kenapa? Waktunya tidak akan berubah. Waktu 1 hari 24 jam tidak akan berubah. Dalam 1 minggu 7 hari tidak akan berubah. Dalam 1 tahun sekian hari tidak akan berubah. Yang berubah adalah keberkahannya dicabut. Menuah keberkahan dicabut, semua itu terasa cepat. Kenapa kita menonton TV, setel HP 2 jam, 3 jam dan arah ida, sedangkan ngaji 1/2 jam doang macam ton kereneng apa-apa. Dek berani ke? Karena di majelis taklim ada keberkahan. 1/2 jam doang ngaji wah macam mana ngetokol, kereneng, jengkun, kereneng, impung, kelabu kereneng. Niki karena ada keberkahan sesuai waktunya sebentar tapi terasa lama. Di situ ada berkah. Tapi kalau waktunya lama terasa begitu cepat, waktu tersebut tidak ada berkahnya. Demak HP ikasisen demak HP sampai jam 11 12. Dini tutup perasaan kurang, mendek manbih baterai depan lepas HP. Terasa cepat waktunya. Apa yang menyebabkan? Keberkahannya sudah dicabut. Waktunya tetap, tapi keberkahannya dicabut. Nah, maka dari itu, karena kita sudah berada di akhir zaman, maka mari amalkan apa yang disuruh kita oleh ulama. Hadir majelis taklim. Dedek bilin majelis taklim. Majelis taklim niki adalah makanan untuk hati kita. Bahkan Imam Haddad mengatakan teibaratan seperti badan kita niki kalau tidak dikasih makan 1 hari. Kira-kira bagaimana? Lapah. Kalau badan kita tidak dikasih makan 2 hari, kalau 3 hari, kalau 4 hari, seminggu, sebulan, inna lillahi. Begitu juga dengan hati juga butuh makanan. Apa makanan hati? Sering-sering mendengarkan hikmah, sering-sering mendengarkan nasihat, sering-sering diajak berzikir, sering-sering membaca sholawat, sering-sering diajak istighfar. Itulah makanan hati. Jikalau hati ini tidak diajak ke majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat, majelis ilmu, 3 hari saja maka hati ini akan mati. Bagaimana orang yang tidak ngaji seminggu? Bagaimana kalau orang ngaji tidak ngaji sebulan? Apalagi sekali setahun ngaji. Itu pun terpaksa. Hati kalau sudah begitu kata ulama, hatinya sudah mati. Tanda hati yang mati tetenak gawe solah niki anu susah. Saya teh dek lampak ngaji onen. Wah datang tuan guru, aluh kedong kedek onen. Aluh besi de wah kedong kan kedek onen. Tetenak sembahyang berjamaah bu, dek mak jemaah, aluh besi de gawe si de dain. Berat langkah kakinya untuk diajak mengerjakan kebaikan, itu tandanya hatinya sudah mati. Ya susah tetenak gawe solah lagu tetenak gawe langit ja anu becah. Padahal speaker majlis taklim niki sampai biaran baru niki perteluan niki. Ye le terdengar suara. Oh, masih pengumuman dari Basnas pusat. Ternyata kedengaran suaranya sampai sana. Sampai di sini ternyata yang hadir alhamdulillah tetap banyak. Coba anda nak kecimol, hai main ke irama dopang ni terjulu, mai kelapun bercencik juga ni terus. Bija saja ke tedam doang langsung terduduk teropo pokok sak mau ruan ni hadirka irama dopang ni. Ya kebeb naon ni tetap keliwat, ada keliwat apa jasin macet ternyata ye tersoting-soting tetap niki. Kecimol niki.
Astagfirullahalazim. Nah niki, kalau diajak untuk mengerjakan keburukan, anu becah dan gawe. Lagu ane tetenak gawe seolah anu sekat. Itulah tanda hatinya sudah mati. Kalau sudah tanda hatinya mati, ia susah tetenak gawe seolah, ia tersusahnya tepeirok malik. Maka dari itu niki amalan dari ulama, amalan yang harus kita amalkan, yang bagus kita amalkan di akhir zaman. Saat pertama dedek belen majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat, perkumpulan yang mana di dalam perkumpulan tersebut kita diajak mengerjakan kebaikan, kita diajak untuk dekat dengan Allah. Di saat itulah kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Medwah mele tekican seolah insyaallah pasti tak temudahan faham tentang ilmu, pasti tak temudahan langkah untuk melangkah ke majlis ilmu. Pasti Allah mudahkan kita untuk menghadiri majlis-majlis kebaikan. Terus Nabi pesan ulama baru niki, wa qala ba'dul arifin min anfa'il adhkar li ahli hadzal zaman wa bil khusus al-iqsar minal istighfar wassalatu ala nabiyil mukhtar. Niki dua amalan maksud ulama sangat-sangat anjuran, yakta amalan isi dengan penduduk akhir zaman niki. Nabi niki memperbanyak istighfar dan salawat kepada nabiyil mukhtar. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di sini al istighfar bi manzilatil ghusl. Sesungguhnya istighfar itu kalau diibaratkan seperti orang mandi, seperti orang yang sedang kotor. Ande cak kotor niki kira-kira berbentat, ande cak bersih. Mandi besebrok isi air. Istighfar itu diibaratkan seperti orang sedang mandi dengan air. Demet wah siram isi air, kira-kira berbentat kotoran niki. Lalu kotoran niki bersih, lagu kembali. Wah sengeh mah pendek. Berserok si air doang kosongnya tapi dek macangnya yang pun di sini diibaratkan wassalatu ala nabiyil mukhtar bimanzilatit thayyib, dan memperbanyak solawat kepada baginda Nabi niki ibarat kita memakai minyak wangi. Medwah luwek baca istighfar, luwek baca solawat ibarat dengan mandi kaduk sabun sak paling sengeh. Ada tak istighfar doang bersih, lagu kurang sengeh, bersih lagu kurang wangi, kurang pas. Makanya di sini dikatakan oleh ulama, faman kana katsiraz dzunub fal afdal lahul istighfar. Kalau yang merasa banyak dosanya, yang lebih afdal baginya adalah istighfar. Wa illa fassalatu ala nabi afdal lahu. Kalau tidak mau istighfar, ya sudah baca solawat baginda Nabi saja banyak-banyak. Ini kedua. Tapi telu kalau baru sak pertama tendek belet majelis taklim. Sak kedua perbanyak istighfar. Bukan baca istighfar, tapi perbanyak istighfar. Membaca istighfar sekali doang cukup. Lagu perbanyak istighfar. Darak waktu. Habis sholat baca istighfar, mau jalan baca istighfar, yang meriah baca istighfar. Apapun aktivitasnya, mulutnya tidak pernah berhenti membaca istighfar. Yang ketiga, perbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi. Wah baru istighfar kelemak, nadi siang salawat, mareh sore istighfar, mareh malam salawat, begitu seterusnya. Nih bu, istighfar niki. Tahu faedah istighfar? Selain membersihkan kita dari dosa-dosa kita, tidak ada satu hajat apapun yang ditolak oleh Allah, yang tidak dikabulkan oleh Allah karena istighfar. Ini kiarak sedikit cerita. Imam Ahmad bin Hanbal di penghujung hayatnya, imam madhab, ketika beliau sudah tua renta, sudah di penghujung hayatnya sudah, tiba-tiba terbesit di dalam hatinya kemelet lalu juk Damaskus. Sebutlah Damaskus salah satu kota atau salah satu negara. Ia melihat juk suatu tempat lagu den tahun tujuannya kembin melihat juk tempat nikah. Ibarat pelungguh makin kemelet lalu juk sembalun.
Yang lalu ke bejok sembalun. Oh lalu ko petik stroberi. Oh yang lalu pelesir. Kamalaya tek jok pantai. Am lalu ke bejok pantai. Ak lalu renang jok pantai. Yang lalu buka takilan. Yang lalu santai santai. Wah keruan tujuan yang belum usami kalau ingin ke suatu tempat. Lagu niki Imam Ahmad bin Hambal yang melejok suatu tempat nika lagu din tahu ni kembi ampun melejok nika. Apa sebabnya dia mau ke sana tidak tahu. Setiap hari dipikirkan tempat itu. Akhirnya dia putuskan dalam hati, ak lampak doang. Mungkin ada petunjuk dari Allah nanti di sana. Setelah menyiapkan bekalnya, berangkat Imam Ahmad bin Hambal melalui jalur darat berhari-hari sampai di tempat yang dituju di kota tersebut karena tidak ada tujuannya. Dementama batas kota sak pertama kali memboyak Nabi masjid. Masuk beliau masjid solat asar. Ngantihin sampai maghrib. Solat beliau maghrib. Habis maghrib nunggu sampai isya. Sampai solat isya selesai. Karena beliau tidak ada tujuan kemana-mana, beliau memilih untuk istirahat di masjid tersebut. Bubah wah sembahyang isya, jamaah sembahyang isya wah pada oleh. Akhirnya beliau menyiapkan tempat untuk beliau siap-siap tidur. Baru kelah sejadah sinyak mensari Imam Ahmad bin Hambal niki mu datang merebot. Puon, kamu dendok teh, kali-kali ditekan. Orang di penduduk kota tersebut mengetahui tentang Imam Ahmad bin Hambal. Semua orang tahu Imam Ahmad bin Hambal, tapi mereka tidak tahu bagaimana wajahnya Imam Ahmad bin Hambal. Dia mentau naran doang. Dia tahu bagaimana kemuliaan dan kealiman Imam Ahmad bin Hambal. Lagu denarak tahun dulu, zaman makin jaga apa? Ustaz Abdul Somad kelapu dengan dasan pun tahu wajahnya Ustaz Abdul Somad. Saya Malik niki, saya Ali Jaber. Oh, tahu doang karena sudah ada fotonya, ada videonya, mudah diakses di mana-mana. Lagu niki Imam Ahmad bin Hambal zaman lain terkenal kealimannya, keistimewaannya, keluar biasaannya, kemuliaannya, tapi mereka tidak pernah bertemu. Jadi marbot masjid niki adalah pengagum Imam Ahmad bin Hambal, tapi karena dia tidak tahu ini Imam Ahmad bin Hambal, disuruh nyedih. Kamu dendok tiang musafir bahasa. Dan milih aku diri Imam Ahmad bin Hambal. Tiang musafir. Adakan musafir wah peraturan dan kamu dengan dendok elite. Sogol lu. Tersuruh sogol kaya. Oleh marbot niki akhirnya Imam Ahmad bin Hambal menggelar tikarnya di depan teras masjid. Ternyata marbot niki nasi demai angan tulak lalu tidur. Ya papu ni masih dedam teu ni. Dah kali teras masih dem kanggo. Tolak itu. Disuruh jadi. Ternyata di seberang masjid ada penjual roti yang sedang membuat roti melihat Imam Ahmad bin Hambal niki diusir. Pria kerok kaya. Puon, silak niki lumbar. Niki lumbar pu. Akhir dipanggil Imam Ahmad bin Hambal ke toko roti orang tersebut. Akhir belek tiang niki elek tadi. Okey. Mau terus be tujuan makin agak niki arak tujuan tiang Jakarta niki lagu yang bermalam doang elek masjid lagu dia nebek tamu si marbot niki. Dia nebek istirahat si marbot niki. Aman meniki jak meniki silatan. Niki kios roti. Niki kejelu bekik semeniak doang berbuka. Bareh ke malam jam 10 nutup. Hingga sekenutup oleh jok balik tu muri tu balik memkayun niki tu istirahat sampai lemaru kelemak dia memang sembahyang subuh selesai istirahat sila lanjutkan perjalanannya. Jadi si pedagang roti niki Imam Ahmad bin Hambal tepesilaan ya istirahat niki kios. Akhir dari dia duduk di tempat itu dia melihat pedagang roti niki sedang membuat roti. Mulain elek bait tepung sampai tolengan naik niki mulutnya pedagang roti tidak pernah berhenti bergerak. Ya nyeri tuan. Terus diambil adonannya tak amok sampai jari rutin mulut si pedagang roti ini tidak pernah berhenti bergerak. Penasaran Imam Ahmad bin Hambal. Bajang
Apa jak baca dia. Dur jadi terima turun bibi dia. Oh nggih alhamdulillah. Niki yang baca istighfar. Oh baca istighfar. Wah pira ngonek baca istighfar. Wah begak ngonek baca istighfar. Wah bertahun-tahun baca istighfar niki. Elek sak baca istighfar. Oh ni kedua si Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi wah tabing misi Allah. Apa yang telah engkau dapatkan dari Allah setelah engkau istiqomah membaca istighfar? Nabi bahasa kanak bajang niki. Niki. Alhamdulillah. Denarak sekek-sekek elek hajat sak mak melet, elek doa sak mak inding, sak dik tekabulan isi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya minta, semua yang saya hajatkan, semua yang saya doakan selalu Allah berikan berkat saya istiqomah membaca istighfar. Lagu arak sekek sadek man tekabulan. Arak sekek hajat tek man tekabulan. Nabi hajat memiliki bajang kemelet tak berdait kaca aran Imam Ahmad bin Hanbal demin wah kena ni ke baca muntakbir Imam Ahmad bin Hanbal Allahu Akbar. Allah memerintahkan menggerakkan hati marbot itu untuk mengusir saya dari masjid karena istighfarmu. Allah mengirim saya perjalanan darat berhari-hari tanpa tujuan yang pasti ke kota ini karena istighfarmu. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Menangis terus bajang niki. Ternyata karena istighfarnya pemuda ini akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal terbesit dalam hatinya melet ganti ya jokoda niki padahal perjalanan daratnya sangat panjang. Dan inilah salah satu keistimewaan orang istighfar. Dedek sampai belin aran istighfar. Apapun hajatnya, apapun doanya, awali dulu dengan istighfar. Terutama di mana? Di waktu-waktu mustajab. Habis sholat 5 waktu, di penghujung malam dedek lupa awali dengan istighfar. Berembe-rembe ruang kepadat aktivitas, berembe-rembe ruang kesibuk delek pangkat demet wah selesai sembayang assalamualaikum assalamualaikum dedek langsung ngalih, dedek langsung pindah elek tahu sembayang niki awali dengan istighfar. Yang poseriuk dengan bibit tak dengan sembayang berjamaah elek masjid elek santren habis salam assalamualaikum assalamualaikum pasti zikir pertamanya adalah istighfar. Astagfirullah. Tapi hati-hati. Jangan sampai kita istighfarnya niki istighfar yang olok-olok. Nah, niki bahasa gurun dia. Arak dengan istighfar dengan taubatan nasuhah. Yututu dan istighfar mengingat dosa salahnya supaya diberikan ampunan oleh Allah. Arak dengan istighfar sambal. Berbeda dengan istighfar sambal makin gawe dosa langsung istighfar lemak ngulangi balik astagfirullah ya Allah dik sengaja baru gawe dosa gawe maksiat wanta istighfar lemak balik kan gawe astagfirullah balik kan gawe lemak niki taubat sambal istighfarnya palsu lagu arak istighfar sak ngolok-olok arak taubat sak ngolok-olok sampai niki dengan sa istighfar tapi pikiran dan perasaan dan tujuannya bukan kepada Allah sehingga sembahyang assalamualaikum baca istighfar astagfirullahalazim iman jok HP astagfirullahalazim mulutnya baca istighfar tapi tangannya memegang yang lain astagfirullahalazim sejadah baik sejadah berlepit-lepit astagfirullahalazim arak baik mendemak arak baik menggawe memang mulutnya membaca istighfar tapi gerakan tangan dan pikirannya mengarah ke tempat lain iaran istighfar ngolok-olok niki ibarat kita sesama manusia saja anden arak dengan kajet ngeraos minimal jak dengah atau lihat wajahnya. Ada narak aja dengan keras dengah niki ternyata dan melin dengan ia berdengah yang ngangguk-ngangguk doang lagu apa jaga menggawe kira-kira berbiangan pasti kecewa. Ada keras aja dengan ternyata dengan niki mendengarkan kita sambil mengerjakan sesuatu seakan-akan dia tidak betul-betul mendengarkan kita.
Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Masih tak api Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu istighfar niki dengan sungguh-sungguh. Taubatan nasuha. Siapa di antara kita tidak pernah memiliki dosa? Oh, semuanya pernah berdosa, semuanya memiliki dosa. Oh, layak dikuah sembayang yang ke gedara. Jam 2 terpayas, jam 3 kelapa nyongkol. Oleh-oleh wah belik maghrib datang balik wah isa. Belen sembayang asar, belen sembayang maghrib, belen telang gara-gara nyongkol. Dek salaan nyongkol, lagu salah kebet belen sembayang. Taubatan nasuha. Berbicara taubatan nasuha, arak syarat. Salah satunya dia harus berniat tetu-tetu lillahi ta'ala. Dia berniat taubatan nasuha. Kedua, dia harus meninggalkan pekerjaan itu, tidak akan mengulangi lagi. Oh, laik girang kedik sembayang, pokok nani wajib kayak sembayang. Oh, laik girak mabok teler, nadi jangkah kaya mabok teler. Oh, laik je girak bait barang dengan, nadi jangkah kaya bait barang dengan. Sak ketelu syarat niki menyesali pekerjaannya. Menyesal dengan sungguh-sungguh, menangis. Ya Allah, laik wah gawe niki menangis. Bahkan dikatakan kalau kita tidak bisa menangis, pura-puralah menangis katanya. Menjadi tahu nangis, sedih nangis. Nanti suatu saat tangisanmu akan menjadi tangisan yang sesungguhnya. Ingat dosa salah laik wah gawe niki, laik wah gawe niki. Istighfar dengan sungguh-sungguh, bertaubat dengan taubatan nasuha. Makanya dengan istighfar niki tidak ada satu doa pun yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hajat pun yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sebuah cerita tentang istighfar. Ada seorang ibu memiliki anak yang sedang sakit. Diceritakan niki arak, ibu tinggal di pedesaan, di hutan, di salah satu negara di Kashmir ceritanya niki. Ibu niki punya anak yang anaknya niki kanker tulang. Macam lain berawat, wah torah wah, terjauh-jauh puskesmas wah, terjauh-jauh rumah sakit wah. Ketika di rongsen diperiksa, ternyata anak ini sakit kanker tulang. Yang mana ada satu dokter yang baik yang bisa mengoperasi ini anak. Lagu tuh negeri India tahu. Munani ia berpikiran si anak niki. Dekman biaya juk India. Dekman biaya rumah sakit. Dekman biaya Europe klinik. Kalau yang nyembih sedangkan dia hanya tinggal di hutan, tidak memiliki uang. Uangnya hanya cukup untuk dia makan. Pekerjaannya hanya mencari kayu, hasil kayunya dia jual, hasil penjualan kayu hanya cukup untuk mereka makan saja. Berbeda lalu juk India lalu wat anak. Akhir menghadap dia ke seorang ulama, ya Syekh, kira-kira napi ya kamala niki, sekiranya saya bisa anak saya bisa sembuh, sekiranya ada jalan untuk anak saya bisa sembuh. Akhir Syekh niki mengatakan perbanyak istighfar. Akhir elek niki enggak poron. Setiap waktu, setiap aktivitas dia baca istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Terus istighfar dah baca. Setiap waktu istighfar. Sampai di kisah yang lain, dokter yang tadi niki yang dari India diundang ke Kashmir untuk mengadakan seminar. Tayakan pesawat. Elek pesawat niki, elek bandara datang ke niki, terjemput isi helikopter yang terjauh juga tahu seminar. Sesampai dia di bandara tersebut, terjauh si helikopter, ternyata di atas niki sedang terjadi badai. Badai hujan lebat. Darat tadah jak lampak niki bapak maksud pilot. Entun wah niki, bareh motor kadut lampak. Akhir tidak jadi pakai helikopter, dia pakai mobil melewati jalur darat. Masuk dia ke tengah hutan tersebut, hujan semakin lebat, badai semakin kencang. Darat tanah dan bau ya lampak niki. Kita harus menepi, kita harus berbau dulu niki. Boyak berbau dan bau ya lampak niki. Akhir di tengah hutan tersebut hanya ada satu rumah. Oh no, balik berbau teh sangkara EP jaga. Datang dia ke sana, dia gedor rumahnya,
Ternyata yang keluar adalah seorang ibu-ibu muslimah dan dokter niki kebetulan seorang muslim. Assalamualaikum. Mungkin tiang niki arah acara lagu gara-gara badai hujan dek mau lanjutan perjalanan mau tunas yak mentelah semendak doang yak berbau sampai hujan reda. Sila bapak tersuruh tamu tepi naan teh di tengah-tengah dia duduk istirahat di rumah orang tersebut. Dokter niki mendengarkan suara anak yang sedang kesakitan menangis. Tangis kayak anak ini. Bukan kedua dokter niki leina niki. Saya pek suara tangis itu. Oh anak niki dokter. Apa sakit anak? Angka ia sakit naik. Wah macam lek jauh berawat. Mu terakhir unin dokter saling jauh tu rumah sakit provinsi no. Arah dokter Jamal lara. Tuh India tahu nih. Lagu berbe kepeng si kajuduk India ni nara. Isik lalu bayar dokter di nara, sika beliawan di nara, sika juk rumah sakit di nara. Akhirnya wah tanggari anak kenikir. Akhir dokter itu mengatakan, ketahuilah ibu, sayalah dokter Jamal. Dokter Jamal lara niki. Saya adalah dokter Jamal. Kekembek diri datang juga teh. Kenapa Allah adakan badai? Kenapa Allah pindahkan saya dari helikopter ke mobil? Kenapa Allah berhentikan saya di hutan ini sampai memberikan saya tempat berteduh ke rumah ibu ini? Ternyata ini karena doa ibu. Ketuaan terus ibu apa amalah? Apuk bau sampai ini dokter ini sampai bingung. Akhirnya ibu itu mengatakan, lai arah ulama suruh luwek baca istighfar. Tidak ada satupun hajat doa yang ditolak karena istighfar. Makanya kata ulama niki, kalau kita berada di tempat mustajab, kalau kita berada di waktu-waktu mustajab, kira-kira nabi doa yang panjatan, nabi kira-kira doa yang tunas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di depan Ka'bah, ketika kita berada di Hajar Aswad, ketika kita berada di Raudhah baginda Nabi Muhammad, di tempat yang pasti doa-doa kita dikabulkan, kira-kira nabi tu ni berdoa. Nabi ini berdoa. Jamaah Indonesia wah demen datang Ka'bah niki, demen wah tawaf niki. Pembimbing mutawifnya sudah memberikan aba-aba, sudah berikan buku doa untuk dibaca ketika tawaf. Lagu niki jauh kertas mesak 2 lembar. Ia membaca tawaf. Nabi isi 2 kertas niki. Isinya adalah hajat-hajatnya selama hidupnya. Ya Allah kemalet bangkat salangan daya nu ya Allah. Mudahan loian mau warisan aku kan cari ya Allah. Loi intinya di kertas tersebut adalah hajat-hajatnya selama di dunia meleten mobil meleten balik ia mencatat di jari doa di tempat mustajab. Kalau kita kira-kira sedang berada di Hajar Aswad, Nabi ya tendeng kira-kira. Ya tendeng mobil, ya tendeng balik, ya tendeng sugi, ya tendeng bangkat. Baru nyak nedok doang ronotak niki Hajar Aswad watak tantu isi polisi aruan gantian gitu kan. Begitu juga kalau kita memiliki kesempatan di Raudhah bar hingga sembahyang 2 rakaat doa berdoa tunas suruh doa 2 lembar niki unin misal. Baru assalamualaikum tantu si polisi si surton. Ya Allah bisurah aruan ngalih gitu kan. Isi polisi dan kanggo gantian karena ada ribuan orang yang menunggu masuk berdoa di situ. Terus berembe waktu kita sebentar di tempat mustajab, mudah man baca doa 2 lembar niki. Munapi ya tunas. Ya tunas niki adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya istighfar. Jikalau kita berada di satu tempat mustajab di waktu mustajab tapi waktunya sangat sempit dan pendek, maka doa yang paling afdol adalah kita beristighfar. Tunas ampun dosa salah. Menuah dosa salah di kita ampuni si Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa yang pernah kita panjatkan dulu yang belum kita rasakan akan bergeritik seperti bergeritiknya air hujan. Bukan doa-doa kita yang dulu tidak dikabulkan Allah. Wanda tekabulan doa-doa salah niki. Pelungguh tunas melet boleh bangkat melet boleh balik. Tunas melet boleh cincin ali-ali giwang napiara ni ke melet hajat-hajat dunia. Bukan Allah tidak berikan, Allah sudah berikan. Allah sudah katakan ud'uni fastajib. Ini ila aku bareh kebim kata Allah Subhanahu wa taala.
Umakak 2 tahun kini makak di man tebing. Dek napa dek man tebing. Doa-doa niki sudah dikabulkan. Lagu ia kesamplah isi dosa-dosa sak detman indingan ampun. Arak dosa-dosa sak ngawang ile atas detman istighfaran. Luwek gawe dosa enggak menengat dosa balik doang dosa kodek men kowur. Nah dosa kodek sak men kowur ile atas niki menggunung yang menghalangi doa-doanya niki kabulkan. Mu kira-kira aden arak sesuatu isin kesamplah ruang doa-doa niki berarti napi ya terjojok dosa niki ya terjojok isi penggala. Napi jadi penggala istighfar. Hancurkan dosa ini dengan istighfar. Istighfar kita diterima di tempat mustajab, maka doa-doa tadi tanpa kita minta sudah akan jatuh kepada orang yang meminta. Laik tending makin tidak. Itulah keistimewaan istighfar. Maka di sini diceritakan Imam Hasan Al-Basri ketika sedang duduk di majlis taklim seperti ini, datang seorang mengadu, meniki dan majlis taklim arak dengan mengadu, ya Imam Hasan Al-Basri, tiang niki wah puluhan tahun nak merari lagu nekman bedui anak tunas kira-kira napi solusi. Napi bahasa Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah, perbanyak istighfar kepada Allah, tunas ampun dari Allah. Pergi orang yang pertama, datang orang kedua mengadu lagi, ya Imam Hasan Al-Basri, tiang niki seorang petani yang mana sawah saya ini kering bertahun-tahun tidak ada hujan. Tunas napi kira-kira amalan yang amalan ada terik gamak ruan hujan niki belabur ruan bangket. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, mintalah ampun pada Allah dan suruh lewe-lewe istighfar. Datang orang ketiga kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Imam, saya ini sudah berusaha macam gawe dagang kak panci robek wah, dagang niki wah, macam usaha macam niaga dan wah rak sukses dan wah berhasil. Goyok yang mau bati utang keluar melilit, tidak ada uang saya, tidak ada penghasilan sekarang. Tunas kira-kira napi doa, napi amalan yang sekiranya bisa saya amalkan. Napi bahasa Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah, perbanyak istighfar kepada Allah. Datang dengan keempat mengadu, ya Imam Hasan Al-Basri, saya ini punya kebun kurma, saya punya kebun anggur, lagu wah ngone kering kerontang ruan lolo apa duit niki denara ruan buak dini bebuak ruan anggur, dini bebuak ruan kurma, dini bebuak ruan paok. Kira-kira napi amalan ada saya ini bebuak ruan niki. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, perbanyak istighfar pada Allah. Setelah orang ini pulang, sekek murid Imam Hasan Al-Basri bertanya, ya Imam, arah 4 aran keluar dengan datang dengan masalah berbeda-beda. Sekek datang berceritaan diri dan deman berduyana puluhan tahun. Sekek bercerita bangkat di mana rai, sekek bercerita kebun dan masih kering, sekek bercerita di narak kepe. Mereka mengadu dengan permasalahannya berbeda-beda. Kenapa solusinya yang kau berikan hanya satu? Istighfar. Kembek solusi ade miak niki salah solusi. Kalau tidak ada uang coba pinjam dan lain sebagainya. Kenapa engkau suruh mereka istighfar? Akhirnya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, anakku, muridku, engkau lupa Allah telah berfirman dalam Al-Quran, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakan bahwasanya beristighfarlah, mintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah ini Maha mengampun. Wa yursilis samaa midrara, dan Allah mengirimkan hujan yang begitu lebat. Kalau dengan istighfar, maka Allah akan mengirimkan kita hujan yang sangat lebat. Baru Nabi ini dengan ini sawahnya kering. Dengan istighfar apa janjinya Allah Subhanahu wa taala? Diberikan hujan yang sangat lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan akan dilipat gandakan hartanya. Baru dengan saat kedua Nabi ini hartanya tidak ada,
dengan istighfar wa yumditkum bi amwalin, maka Allah akan tambahkan lipat gandakan hartanya, wa banin, dan anak-anaknya juga akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dengar saat datang ke Telun gara-gara Den Bedui anak puluhan tahun tak punya anak, dengan istighfar Allah akan tambah anaknya. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Maka dengan istighfar tadi Allah juga jadikan kebun-kebunmu ini seperti surga. Anggurnya berbuah ranum, kurmanya berbuah enak manis seperti buah-buahan yang ada di surga. Wa anhar, akan mengalir di sana nanti sungai-sungai yang mengairi kebun-kebunmu. Lihat, siapa punya solusi niki? Allah. Apapun permasalahannya, solusinya satu, istighfar. Jelas kira-kira niki? Luwek baca istighfar, insya-Allah kelapuk doa terkabulan. Terus sak ketelu Nabi Mazhar baru. Amalan sak tersunahat gawe ila akhir zaman. Sak pertama hadir majlis taklim, kedua perbanyak istighfar, ketelun perbanyak solawat kepada baginda Nabi. Dikatakan oleh ulama as-salatu ala nabi syaikhun liman la syaikholah. Solawat kepada baginda Nabi niki guru bagi orang yang tidak punya guru. Bahkan untuk membaca salawat Nabi saja bebas, kita mau baca apa saja. Saking istimewanya salawat Nabi, salawat kepada baginda Nabi, tidak ada ibadah yang selebih ini. Kenapa kita bilang begitu? Ibadah yang lain jikalau tidak dilillahi ta'ala, semuanya akan tertolak. Adimis salat ala Nabi Muhammadin, dalam sebuah syair dikatakan, ayo banyak-banyak baca salawat kepada baginda Nabi. Faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. Salawat baginda Nabi berembi-rembi tak baca pasti nak terkabulan, dan mungkin tertolak insya-Allah Subhanahu wa taala. Yat baca dalam keadaan tidak berwudu dan terterima. Yat baca karena mengharapkan pujian orang lain, yat terterima. Yat baca dalam keadaan apapun, salawat Nabi pasti diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Sedangkan amal ibadah kita ini, solat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, bainal qabuli wa raddiha. Antara dua, kalau enggak ditolak ya diterima. Tergantung anda sembahyang karena dapat pujian orang lain, solatnya tidak akan diterima. Kalau zakatnya, kalau sedekahnya hanya untuk dapatkan pujian orang lain, maka solat ibadahnya tidak akan diterima, zakatnya tidak akan terima, sedekahnya jangan terima. Tapi kalau sudah dilakukan karena Allah, pasti akan diterima. Jadi amalan ibadah kita yang lain bainal qabuli wa raddiha, antara diterima atau tidak. Illa salat ala Nabi Muhammadin, kecuali salawat yang kita baca kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan diterima, tidak mungkin tidak. Darak istilah sakit hajat niki tertolak gara-gara itu baca salawat. Apapun hajatnya, salawat solusinya juga. Istighfar, salawat, istighfar, salawat, istighfar, salawat, hadir majelis taklim. Arak sakit senina semama niki, dia wah datang majelis taklim awam gati, arak masalah dalam ekonominya, tertipu isi dengar, akhirnya dia terlilit hutang, bangkat bis dagang lagu berbeda dan bayar hutang ke lewe. Datang je tuan guru ampura, tuan guru nanti darat tadah kuah tunas solusi. Nabi kira-kira amalan yang amalan ada yang bau gamak lunas surat hutang. Nabi bahasa tuan guru, lewe-lewe menu baca selawat. Onggih tuan guru, oleh langsung jeng balik barak sedina. Kata istrinya, Nabi tersuruh si tuan guru, tersuruh lewe-lewe baca selawat. Angkat selawat apa tersuruh baca? Selawat nariyah, salawat munjiyah, salawat busro, salawat asgil, atau salawat Nabi. Darat bahasa, salawatnya salawat. Okey, manusilanya tamalan. Ngamalan senida semama dikit. Sebulan kemudian datang mereka kepada Tuan Guru. Tuan Guru, alhamdulillah lunas hutang kelapun. Masya Allah, hebat. Apa payu amalam? Akak barat bahasa mereka baca selawat. Akak selawat apa baca? Akak sit handarak bahasa baca selawat. Akak selawat doang baca. Akak apa ni baca? Selawat, 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 selawat. Pun langsung ke pakotan si Tuan Guru. Astagfirullahalazim. Lihat orang awam, karena keyakinannya
hajatnya bisa dikabulkan karena solawat. Selawat doang baca masih ini untuk terkabulan doang karena ya yakin, apalagi tentu baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apalagi baca salawat niki dengan mendayu-dayu, dengan qasidah, dengan suara yang lembut, maka akan lebih terkena di hati, lebih kena, akan sampai keikhlasan kita membaca salawat. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Perbanyak baca salawat, insya Allah semua hajat pasti dikabulkan. Satu kelebihan baca salawat, satu lagi, saya istiqomah baca salawat pastinya terbedait kaca baginda Nabi dalam mimpi. Arak wah sampun berdait kaca baginda Nabi lain ni. Mana-mana dalam mimpi. Di mana arak? Di mana arak? Pada tu. Denma tekican berdait masih kotori dapat tiangan niki deman berdait lagu bahasa ulama. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah didatangi oleh seorang badui. Badui dengan saberang letak dengan dasar niki. Dengan dasar niki saran badui ya rentangan gawah apa kok ni. Ia aneh-aneh doang dan berketua. Ia aneh-aneh kadang berketua. Ya Abuya jangan kembali nenek mangkin ni sih. Sekarang Allah sedang apa ni? Ada yang pendingin terketua apa tu dijawab. Arwah dah kepak ke dia aja. Allah sedang apa? Dijawab. Sekarang Allah sedang bersolawat kepada baginda. Loh, kok bisa? Ini ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa selalu bersolawat kepada baginda Nabi. Akhirnya datang lagi badui tersebut kepada Abuya Said Muhammad. Ya Abuya, kemelet berdait kaji baginda Nabi le dalam mimpi. Tunas kira Nabi amalan, sabaut amalan, adik gamak berdait kaji baginda Nabi dalam mimpi. Oh gampang niki bahasa Abuya. Nabi niki makan kerupuk sebanyak-banyaknya sebelum tidur, jangan minum. Catat niki Bu. Amalan jikalau kita ingin cepat bermimpi dengan baginda Nabi, makan kerupuk sebanyak-banyaknya sebelum tidur, jangan minum. Demen wah tebarak amalan niki mun langsung oleh badui niki beli kerupuk lindung 10.000. Kelur kerupuk niki lagi. Demen wah kelur aran sarat niki dan kanggo ngenem kesaku. Lagu menun dan kesaku tahun dah. Di tengah tidurnya ternyata betul dia bermimpi. Teh pucuk, Sprite, Fanta, Coca-Cola, penggita dalam mimpi. Kelapu searak nyet-nyet elekolkas Indomaret Alfamart dikis segita doang dalam mimpi. Makan meleng subuh mun istighfar terus astagfirullah. Kembeknya doang penggita ni. Sang kurang luik gerupuk kejaga ni. Balik malam kedua beli gerupuk luian balik beli. Dia makan gerupuk sebanyak-banyaknya, dia tidak minum. Nen ngenam menonton kesakut tahun tenang. Subhanallah, elek malam kedua tahu. Elek malam kedua Malik penggitan, es cendol, es kelapa muda, es dawet, es oyen, es abaran Malik ni. Melengan subuh Malik istighfar, ya Allah, kembek dek penggitan baginda Nabi, makan es doang penggitan ni sih. Akhir malam ketelu sang kurang gerupuk kejaga ni. Malik malam ketelu beli gerupuk loyan Malik. Demen wah kelur gerupuk niki den melengen menun dan kesekuk paksa diri tedem.
Akhir tertidur dia. Niki tahun tetes saran mujahadah. Elek malam ketelun tahu. Malik kan pengitan teh pucuk pantak sprite Coca-Cola niki. Iya dong pengitan makan meleng sendeman subuh langsung ngonjer jo gedeng Abuya Sayyid Muhammad. Abuya, bahasa yang makan kerupuk sebanyak-banyaknya sebelum tidur bisa bermimpi Nabi. Goyok yang mau mimpi Nabi no anun. Apa impi? Angka aran ya dengan kemalat air doang jari angan aku ni. Muya jari impi aku ni. Akhir Abuya mengatakan begitulah caramu jikalau kau ingin bermimpi dengan baginda Nabi. Pinak baginda Nabi jari angan sendeman teh. Sendeman tedam sendeman tidur sebelum tedam niki. Bayangkan perjuangan kisah baginda Nabi, perjalanan hidup baginda Nabi. Perbanyak baca salawat kepada baginda Nabi. Bayangkan wajah indahnya baginda Nabi. Insya Allah yang terpedai dalam impi. Baut amalan kira-kira niki. Baut amalan. Sampai amalan paling tentu beli gerobak barang. Amalan perbanyak solawat, perbanyak istighfar, dendek lupa majelis taklim. Wallahu a'lam bishawab. Okey, jadi niki 3 poin utama kita pengajian siang hari niki yang belum sami sekarang berada di akhir zaman. Ni telu amalan sak dendek belin. Amalannya sebentar, amalannya sepele, tapi yang kita dapatkan luar biasa. Sak pertama, dedek jauh-jauh elek majlis taklim, tetap hadir majlis taklim. Sak kedua, perbanyak istighfar. Sak ketelun, perbanyak salawat. Semoga yang sedikit ini ada berkahnya bisa kita amalkan bersama. Hadanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah.